Subhanallah hamdan lillah wa la ilaha illallah. Allah, 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 Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil azam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin tahirin. Qul lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, adalah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita selalu mohon meminta kepadanya untuk ditambah nikmat-nikmat yang akan menjadikan kehidupan kita menjadi kehidupan bahagia. Para pemirsa dan pendengar, pada kesempatan yang lalu kita telah menyebutkan bagaimana mazhab Imamiyah menjelaskan sifat-sifat dan syarat-syarat seorang imam, dan kita telah membandingkan antara pendapat mazhab Imamiyah dan mazhab yang lain. Pada kesempatan yang baik ini kita ingin membahas tentang bagaimana seorang imam itu dilantik atau diangkat. Seperti yang kita sebutkan pada kesempatan yang lalu, bahwa dalam hal ini pun para ulama berbeda pendapat. Kalau mazhab Imamiyah mengatakan bahwa seorang imam itu harus ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, imam itu perkara manusia, artinya manusia sendiri yang harus menentukan seorang imam. Mekanisme penentuan menurut mazhab Ahlussunnah pun berbeda-beda, dan insyaallah kita akan menyebutkan di pembahasan kali ini. Dalam kaitannya dengan pembahasan penentuan seorang khalifah, maka kita akan mendapatkan bahwa dalam tubuh mazhab Ahlussunnah wal Jamaah memiliki perbedaan siapa saja yang bisa menentukan seorang khalifah. Ada yang mengatakan bahwa yang berhak untuk menentukan khalifah itu adalah orang-orang yang penting, orang-orang yang berilmu, yang berasal dari setiap negara kaum muslimin. Artinya kalau seorang khalifah ingin resmi menduduki kursi kekhilafahan, maka setiap daripada negara muslim harus mengirim orang yang paling pandai, orang yang paling pintar, orang yang paling mulia di antara mereka untuk menentukan seorang khilafah. Jadi tidak cukup dengan hanya segelintir orang saja yang menentukan seorang khilafah. Kemudian ada yang mengatakan bahwa tidak perlu ada perwakilan daripada setiap negara. Seorang khalifah ini bisa ditentukan oleh 5 orang. Atau ketika 5 orang ini yang satunya tidak setuju dan 4 orang yang setuju, maka pendapat 4 orang ini bisa diikuti. Ini adalah satu pendapat yang dilontarkan oleh ulama mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Pendapat ini berdasarkan dengan apa yang sudah terjadi dalam sejarah, di mana dalam sejarah pun terjadi pemilihan seorang khalifah dengan hanya memakai dan menggunakan pendapat daripada 5 orang dan salah satunya tidak setuju. Artinya kalau kita melihat kepada sejarah, kata mereka, tidak perlu setiap negara itu harus mengirim seseorang untuk menentukan khalifah. Kalau ada satu negara yang mana negara tersebut itu memiliki orang-orang yang mulia, orang-orang yang berilmu,
dari negara tersebut bisa menentukan khalifah, dan khalifah ini nanti akan mengurusi dan memiliki wewenang terhadap setiap umat Islam di dunia. Kata mereka, kalau kita perhatikan di zaman Khalifah Umar, maka kita sudah bisa memahami bahwa menentukan khalifah itu cukup dengan 5 orang saja. Kemudian ada yang mengatakan tidak perlu 5 orang. Ini terjadi di kubu mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak perlu 5 orang, 1 orang pun cukup. Ada salah satu sahabat yang dimana beliau mengangkat Imam Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, dan ini merupakan satu mekanisme yang benar. Tidak perlu kita lakukan kebenaran daripada mekanisme tersebut. Jadi kalau kita melihat dalam tubuh mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, kita mendapatkan berbagai mekanisme. Meskipun mereka sepakat dengan satu cara, yaitu syura, yaitu menentukan khalifah dengan cara bermusyawarah. Tapi kalau seandainya kita perhatikan kepada mekanisme terakhir, di mana kalau ada 1 orang itu menentukan khalifah, maka penentuan ini bisa dipakai untuk setiap orang yang mengaku sebagai muslim, maka hal ini tidak sejalan dengan mekanisme syura. Syura itu berarti kan ada beberapa orang yang mereka bersama-sama melihat apakah si fulan ini layak menjadi imam atau tidak. Ini merupakan perbedaan yang sangat menonjol yang ada dalam tubuh mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita melihat dari apa yang ada di tubuh mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, maka kita bisa melihat bahwa apa yang mereka miliki tentang konsep imamah adalah satu kerancuan. Kenapa? Karena ketika mereka sudah sepakat tentang syura, maka mereka pun berbeda pendapat tentang mekanismenya. Lah, kita katakan kepada mereka, kita pertanyakan kepada mereka, mekanisme yang mana yang harus ditaati, yang benar. Karena pendapat-pendapat ini adalah pendapat-pendapat yang disampaikan oleh ulama-ulama mereka. Kemudian kita bisa melihat bahwa argumentasi mereka ketika menjelaskan tentang mekanisme penentuan imam adalah suatu argumentasi yang tidak kuat. Kenapa? Karena yang namanya konsep imamah itu harus difahami tanpa ada realitas yang sudah terjadi. Jadi ada khalifah, kemudian kita memahami dari kekhilafahan tersebut syarat-syarat seseorang menjadi imam atau mekanisme penentuan seorang menjadi imam, seperti yang dilakukan oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka dengan melihat realitas yang terjadi di zaman Khalifah Umar, sehingga mereka menjadikan satu argumentasi bahwa ini adalah mekanisme yang benar terkait dengan penentuan seorang khalifah. Menurut kita, pendapat seperti ini tidaklah kuat dan tidaklah logis. Kenapa? Kalau seandainya begini, kalau seandainya Islam itu memiliki konsep tentang imamah, maka Islam ini harus memiliki mekanisme yang jelas dalam menentukan imamah. Jadi tidak boleh menjadikan satu mekanisme yang telah terjadi sebagai satu asas kita untuk menentukan bahwa mekanisme yang benar adalah itu. Tidak bisa. Karena sebelum Khalifah Umar menjadi khalifah, Islam sudah ada. Artinya kita pertanyakan kepada mereka, sebelum Nabi itu wafat, apakah ada mekanisme yang dimiliki oleh Islam dalam penentuan seorang khalifah atau tidak? Kalau seandainya tidak memiliki mekanisme, maka Islam kita pertanyakan kesempurnaannya.
Karena imamah kekhilafan merupakan sesuatu yang penting. Maka Islam yang dianggap sebagai agama yang sempurna harus memiliki mekanisme yang jitu, yang pasti untuk menentukan seorang imam sehingga umat Islam ini tidak kacau. Ini adalah pembahasan tentang bagaimana penentuan seorang imam, dan kita akan meneruskan bahasan kita di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.